Sahabat Ashifa, terima kasih sudah hadir di ruang ini. Terima kasih karena hatimu memilih singgah dan telingamu memilih mendengar. Di antara begitu banyak video, begitu banyak suara, begitu banyak distraksi, kamu ada di sini. Dan itu bukan kebetulan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan ketika hati sedang mencari jawaban. Tidak ada yang tiba-tiba ketika jiwa sedang lelah bertanya. Allah Maha teliti dalam mengatur pertemuan, termasuk pertemuanmu dengan video ini. Mungkin kamu datang dengan senyum. Mungkin juga dengan dada yang sedang berat. Atau mungkin kamu sedang diam-diam bertanya tentang seseorang yang akhir-akhir ini memenuhi pikiranmu. Tenang, kamu tidak sendiri. Karena topik ini bukan sekadar tentang cinta. Ini tentang takdir. Ini tentang jodoh. Dan ini tentang bagaimana Allah memberi tanda, jauh sebelum jawaban itu benar-benar datang. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa dekat dengan seseorang, tapi hatimu terus bertanya, dia ini benar dari Allah, atau hanya singgah sementara? Pertanyaan itu sering muncul bukan karena kamu ragu mencintai, tapi karena kamu takut salah memilih, takut salah melangkah, takut berharap terlalu dalam, takut menyerahkan hati pada orang yang ternyata bukan bagian dari masa depanmu. Dan justru disitulah, Allah tidak membiarkan hambanya berjalan tanpa petunjuk. Allah tidak pernah mengirim jodoh secara diam-diam tanpa tanda. Hanya saja, seringkali tanda itu tidak datang dalam bentuk suara keras atau kejadian besar. Ia datang dalam bentuk yang sangat halus. Begitu halus, sampai hanya hati yang tenang yang bisa menangkapnya. Sahabat Ashifa, kalau saat ini kamu sedang memikirkan satu nama, satu wajah, atau satu sosok tertentu, biarkan hatimu tetap di sini. Karena mungkin, jawaban itu sedang Allah titipkan perlahan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku mengatakan satu hal yang penting. Kalau kamu sedang mendengarkan ini, kalau hatimu terasa ikut bergetar, itu bukan karena kata-kata. Itu karena hatimu sedang disentuh oleh kebenaran yang sedang mendekat. Sekarang kita mulai. Tanda pertama jodoh dari Allah seringkali tidak terlihat oleh mata, tapi sangat terasa oleh batin. Tanda pertama, hatimu tenang saat bersamanya. Sahabat Ashifa, cinta bisa membuat jantung berdebar. Rasa suka bisa membuat pikiran melayang. Namun jodoh dari Allah memiliki satu ciri yang sangat khas. Ia membuat hati tenang. Bukan berarti hubungan itu tanpa masalah. Bukan berarti tidak ada perbedaan. Namun setiap kali kamu memikirkan dia, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Kamu tidak dipenuhi ketakutan berlebihan. Tidak terus-menerus curiga. Tidak merasa harus selalu mengontrol. Hadirnya dia tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Justru kamu merasa lebih menjadi dirimu. Sahabat Ashifa, ketenangan ini bukan datang dari kata-kata manis. Bukan dari janji besar, tapi dari rasa aman yang Allah titipkan. Karena apa yang datang dari Allah selalu membawa sakinah, bukan kegelisahan. Jika selama ini kamu pernah berada di hubungan yang membuatmu lelah secara batin, penuh drama, penuh air mata, penuh rasa takut kehilangan, lalu kamu bertemu seseorang yang membuatmu bernapas lebih lega, itu bukan kebetulan. Itu bisa jadi tanda pertama. Dan kalau kamu sedang merasakan ketenangan itu sekarang, tanpa perlu menyebut nama, tanpa perlu menjelaskan apapun, cukup ketik 77 di kolom komentar. Biarkan energi positif itu mengalir sebagai penguat hatimu. Sahabat Ashifa, tanda pertama ini sering diabaikan karena dianggap sepele. Padahal, ketenangan adalah bahasa Allah yang paling lembut. Dan dari ketenangan itu, Allah biasanya menuntun pada tanda kedua. Tanda kedua, Dia membuatmu lebih dekat dengan Allah. Ini tanda yang sangat penting, dan seringkali baru terasa setelah kamu benar-benar jujur pada diri sendiri. Sahabat Ashifa, perhatikan satu hal. Sejak mengenal Dia, apa yang berubah dalam hidupmu? Apakah kamu semakin lalai, atau justru semakin ingin memperbaiki diri? Jodoh yang Allah kirim tidak menjauhkanmu darinya. Ia tidak membuatmu lupa sholat,
tidak membuatmu menyepelekan adab, tidak membuatmu merasa wajar melanggar batas. Justru sebaliknya, tanpa disuruh, tanpa dihakimi, tanpa dipaksa, kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu ingin menjaga sikap, kamu ingin hubungan ini bersih, tenang, dan tidak mengundang murka Allah. Sahabat Ashifa, kalau seseorang membuatmu lebih takut mengecewakan Allah daripada kehilangan dirinya, itu bukan rasa biasa. Itu tanda bahwa hubungan ini sedang dijaga. Karena cinta yang benar tidak hanya ingin memiliki, tapi ingin selamat sampai akhir. Dan seringkali, Allah mempertemukan dua orang bukan karena mereka sudah sempurna, tapi karena mereka saling menuntun ke arah yang benar. Kalau saat ini kamu merasa lebih sering berdoa, lebih sering merenung, lebih sering ingin memperbaiki diri sejak mengenalnya, itu bukan sugesti, itu petunjuk. Sahabat Ashifa, dua tanda ini sering muncul di awal. Namun masih banyak orang yang ragu karena tanda-tanda berikutnya belum disadari. Padahal, Allah tidak pernah memberi satu tanda saja. Masih ada tanda ketiga yang jauh lebih dalam, yang biasanya muncul saat hatimu mulai berserah. Dan setelah itu, ada tanda keempat dan kelima yang sering datang bersamaan dengan ujian. Namun semua itu akan kita bahas pelan-pelan di bagian berikutnya. Karena jodoh bukan tentang siapa yang datang paling cepat, bukan tentang siapa yang paling berani berjanji, tapi tentang siapa yang Allah pilih untuk tinggal. Sahabat Ashifa, tetaplah di sini, karena di bagian kedua nanti, kita akan masuk pada tanda yang sering membuat orang terdiam lama setelah menyadarinya. Dan di bagian ketiga, akan ada satu tanda penentu yang sering menjadi jawaban paling jujur dari Allah. Jika hatimu merasa ditemani sampai di titik ini, sekali lagi, ketik 77 di kolom komentar. Bukan untuk siapapun, tapi sebagai doa diam-diam agar Allah menuntunmu pada jodoh yang benar. Kita lanjutkan pelan-pelan, karena urusan hati tidak pernah perlu tergesa. Sahabat Ashifa, jika kamu masih berada di sini, masih menyimak, masih membiarkan hatimu terbuka, itu pun bukan kebetulan. Ada hati yang sedang dijaga agar tidak salah menaruh harap. Ada jiwa yang sedang dipeluk pelan oleh Allah melalui kata-kata yang mungkin terasa sederhana, tapi diam-diam mengena. Di bagian pertama, kita sudah berbicara tentang ketenangan dan tentang bagaimana seseorang bisa mendekatkanmu pada Allah. Dua tanda itu sering muncul di awal, namun banyak orang masih ragu, masih bertanya-tanya, masih menimbang dengan logika, padahal urusan jodoh lebih sering disampaikan Allah lewat rasa. Dan disinilah kita masuk ke tanda berikutnya. Tanda yang tidak bisa dipalsukan. Tanda yang tidak bisa dibuat-buat. Tanda yang hanya muncul jika hatimu benar-benar jujur. Tanda ketiga, namanya sering hadir dalam doamu, tanpa kamu sadari. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu sedang berdoa, lalu tiba-tiba satu nama muncul begitu saja? Bukan karena kamu berniat mendoakannya, bukan karena kamu sedang memikirkannya, tapi nama itu hadir dengan lembut, seolah diselipkan. Kamu tidak sedang memaksa Allah. Kamu tidak sedang menuntut takdir. Kamu hanya sedang berbicara jujur dari dalam sujud. Dan yang kamu minta pun bukan sekadar agar dia menjadi milikmu. Kamu justru meminta yang terbaik untuknya. Kamu meminta agar Allah menjaganya. Kamu meminta agar Allah menuntunnya. Sahabat Ashifa, doa seperti ini bukan doa ego. Ini doa yang lahir dari ketulusan. Karena ketika seseorang benar-benar Allah siapkan sebagai jodoh, hati akan terdorong untuk mendoakan, bukan menguasai. Banyak orang bisa berkata cinta. Banyak orang bisa mengucapkan rindu. Tapi tidak semua orang sanggup berdoa dengan ikhlas. Dan menariknya, doa yang paling jujur seringkali tidak diucapkan dengan suara keras. Ia hadir dalam keheningan, dalam air mata yang jatuh tanpa drama, dalam harap yang diserahkan, bukan dipaksa. Kalau kamu pernah berada di titik ini, di mana kamu tidak lagi sibuk bertanya apakah dia jodohmu, tapi justru sibuk menyerahkan segalanya pada Allah, itu bukan fase biasa.
Itu tanda bahwa hatimu sedang dipersiapkan. Dan jika saat ini kamu merasa pernah mendoakan seseorang seperti itu, tanpa perlu menjelaskan siapa, tanpa perlu membuka cerita, ketik 77 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi penguat bahwa kamu tidak sendiri. Sahabat Ashifa, tanda ketiga ini sering datang bersamaan dengan perubahan dalam dirimu. Kamu menjadi lebih tenang dalam menunggu, lebih dewasa dalam menyikapi, lebih lapang dalam menerima kemungkinan. Namun setelah doa yang tulus, biasanya Allah tidak langsung memberi jawaban dalam bentuk kebahagiaan. Seringkali, jawaban itu datang dalam bentuk ujian. Dan disitulah tanda keempat mulai terlihat. Tanda keempat, kamu diuji, tapi tidak dipisahkan. Ini tanda yang paling sering disalahartikan. Banyak orang mengira, jika hubungan diuji, berarti itu pertanda untuk berhenti. Jika ada jarak, berarti itu tanda untuk pergi. Jika ada kesulitan, berarti itu bukan jodoh. Padahal, sahabat Ashifa, Allah tidak menguji sesuatu yang tidak bernilai. Emas diuji dengan api, hati diuji dengan waktu, dan jodoh seringkali diuji dengan keadaan. Ujian itu bisa berupa jarak, bisa berupa salah paham, bisa berupa kondisi yang belum memungkinkan. Namun ada satu hal yang membedakan antara yang hanya singgah dan yang benar-benar ditakdirkan. Meski diuji, kamu dan dia tidak benar-benar terpisah. Ada jalan untuk kembali bicara. Ada ruang untuk saling memahami. Ada rasa yang tetap dijaga, bukan dihabisi oleh ego. Sahabat Ashifa, kalau Allah ingin menjauhkan, Dia tidak perlu membuat prosesnya panjang. Allah Maha mampu memutuskan dalam sekejap. Namun ketika Allah membiarkan proses itu berjalan, itu tanda bahwa ada pelajaran yang sedang ditanam. Ujian bukan selalu tanda penolakan. Seringkali ia justru tanda penjagaan. Karena Allah ingin melihat, apakah hubungan ini hanya kuat saat senang, atau tetap bertahan saat keadaan tidak ideal. Kalau saat ini kamu sedang berada di fase diuji, jangan buru-buru menyimpulkan. Perhatikan satu hal, apakah setelah ujian itu, hatimu semakin rusak, atau justru semakin dewasa? Apakah kamu semakin jauh dari Allah, atau justru semakin sering menyebut namanya? Sahabat Ashifa, ujian yang mendekatkanmu pada Allah tidak pernah datang untuk menghancurkan. Dan jika sampai hari ini, meski dengan segala keterbatasan, kamu dan dia masih saling mendoakan, masih saling menjaga, masih saling belajar untuk tidak saling melukai, itu bukan kebetulan, itu proses. Proses yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Dan seringkali, Allah menyimpan jawaban terbaik di balik kesabaran yang tidak diumbar. Sahabat Ashifa, tanda ketiga dan keempat ini tidak selalu terasa indah. Bahkan seringkali terasa melelahkan. Namun justru disitulah, Allah sedang menata hati agar tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia, melainkan padanya. Karena jodoh yang benar tidak membuatmu lupa bahwa Allah adalah tujuan utama. Ia justru mengingatkan bahwa cinta hanyalah jalan, bukan akhir. Dan jika sampai di titik ini hatimu terasa berat sekaligus tenang, itu wajar, karena kebenaran seringkali datang dengan rasa yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sahabat Ashifa, kita sudah membahas 4 tanda. Namun masih ada satu tanda terakhir. Tanda yang sering datang paling akhir. Tanda yang tidak selalu terasa di awal hubungan. Tanda yang biasanya baru disadari setelah kamu melewati banyak fase. Dan tanda, itulah yang akan menjadi penentu. Di bagian ketiga nanti, kita akan berbicara tentang tanda yang paling jujur. Tentang arah hidup, tentang kesiapan, tentang bagaimana Allah menenangkan hatimu dengan cara yang sangat dewasa. Tetaplah di sini, karena bagian terakhir ini sering membuat orang terdiam lama. Dan jika sejauh ini hatimu masih bertahan, masih merasa ditemani, sekali lagi ketik 77 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi doa diam-diam agar Allah menuntunmu pada jodoh yang benar. Bukan hanya yang membuatmu bahagia sesaat, tapi yang menenangkan sampai akhir. Sahabat Ashifa,
Jika kamu sudah sampai di bagian ini, itu artinya hatimu tidak sedang bermain-main. Ada sesuatu yang sedang kamu jaga. Ada rasa yang sedang kamu pertaruhkan. Dan ada satu pertanyaan yang mungkin sejak tadi berputar pelan di kepalamu. Apakah dia benar jodoh yang Allah kirim untukmu? Perjalanan sampai di sini bukan perjalanan singkat. Kita sudah melewati ketenangan, kedekatan dengan Allah, doa yang mengalir tanpa paksaan, dan ujian yang tidak memisahkan. Semua itu bukan sekadar teori. Itu adalah pola yang sering kali Allah ulang pada banyak hati yang sedang dipersiapkan. Dan sekarang kita sampai pada tanda terakhir. Tanda yang tidak berisik, tanda yang tidak dramatis, namun justru paling jujur. Tanda ini biasanya baru terasa ketika hatimu sudah lebih dewasa. Ketika egomu mulai menurun. Ketika keinginanmu tidak lagi ingin menang sendiri. Tanda kelima, hidupmu menjadi lebih terarah, bukan semakin kacau. Sahabat Ashifa, jodoh yang Allah kirim tidak selalu membuat hidupmu langsung bahagia, tapi hampir selalu membuat hidupmu lebih jelas arahnya. Perhatikan baik-baik, sejak dia hadir, apa yang berubah dalam hidupmu? Apakah kamu semakin tidak teratur? Atau justru mulai ingin menata masa depan? Apakah kamu semakin bingung dengan hidupmu? Atau justru mulai bertanya tentang tujuan, tentang kesiapan, tentang tanggung jawab? Jodoh bukan tentang seberapa besar rasa cinta hari ini. Jodoh adalah tentang apakah dua orang ini bisa berjalan ke arah yang sama. Dan arah itu sangat terasa. Kamu mulai berpikir tentang stabilitas, bukan hanya perasaan. Kamu mulai berpikir tentang proses, bukan hanya hasil. Kamu mulai berpikir tentang bagaimana menjadi versi dirimu yang lebih layak, bukan hanya bagaimana dicintai. Sahabat Ashifa, hubungan yang hanya didorong oleh nafsu biasanya penuh kebisingan, penuh tuntutan, penuh drama. Namun hubungan yang dijaga Allah terasa berbeda. Ia lebih tenang, lebih realistis, lebih dewasa. Kamu tidak lagi sibuk memastikan dia selalu ada untukmu, karena kamu sibuk memastikan dirimu pantas untuk dijaga. Dan ini bukan perubahan kecil. Ini perubahan besar yang sering kali tidak disadari. Karena ketika Allah mengirim jodoh, yang diubah bukan hanya status hubungan, tapi cara pandang hidup. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa bahwa kehadirannya membuatmu ingin menjadi lebih bertanggung jawab? Bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena kamu sadar hidup tidak bisa dijalani dengan main-main. Pernahkah kamu merasa bahwa bersamanya, kamu ingin memperbaiki masa lalu, bukan mengulang kesalahan yang sama? Jika iya, itu tanda yang sangat kuat, karena jodoh tidak datang untuk mengacaukan hidupmu. Ia datang untuk menyelaraskan, dan seringkali, Allah tidak menyatukan dua orang yang sudah siap, tapi menyatukan dua orang yang mau disiapkan. Sahabat Ashifa, tanda kelima ini sering datang bersama satu perasaan yang sangat khas. Perasaan cukup, bukan berarti tidak ingin lebih, tapi tidak lagi rakus secara emosi. Kamu tidak merasa harus terus diyakinkan, tidak merasa harus terus dibuktikan, tidak merasa harus terus dikejar. Kamu tenang, kamu tahu bahwa apa yang Allah tetapkan tidak akan tertukar. Dan di titik ini, kamu mulai berdamai dengan kemungkinan apapun. Jika dia memang ditakdirkan, kamu siap menjalaninya. Jika ternyata bukan, kamu juga siap melepaskannya dengan cara yang terhormat. Sahabat Ashifa, kedewasaan seperti ini tidak datang dari luka semata. Ia datang dari pemahaman. Pemahaman bahwa cinta tidak harus selalu memiliki. Pemahaman bahwa jodoh tidak bisa direbut. Pemahaman bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan hati. Dan seringkali, ketika kamu sudah sampai pada fase ini, Allah justru mendekatkan jawabannya. Bukan dengan suara keras, bukan dengan tanda langit terbuka, tapi dengan ketenangan yang menetap. Sahabat Ashifa, jika kamu menoleh ke belakang sekarang, lihat perjalanan hatimu. Dari gelisah menjadi tenang, dari memaksa menjadi berserah, dari berharap berlebihan menjadi percaya. Itu bukan kebetulan, itu proses yang Allah izinkan agar kamu tidak salah memilih.
Dan jika dari 5 tanda ini, ada satu saja yang benar-benar kamu rasakan, jangan abaikan. Karena satu tanda dari Allah jauh lebih kuat daripada 1000 kata dari manusia. Namun sahabat Ashifa, ingat satu hal yang sangat penting. Jodoh bukan soal siapa yang paling lama menemanimu dalam fase menunggu. Jodoh adalah siapa yang Allah izinkan tinggal bersamamu dalam fase membangun. Dan tidak semua yang hadir di awal akan sampai di akhir. Tapi yang dijaga Allah akan selalu menemukan jalannya. Jika saat ini hatimu sedang berada di persimpangan, jika kamu sedang bimbang antara bertahan atau melepaskan, jika kamu sedang belajar ikhlas tanpa tahu akhirnya, tenanglah. Allah melihat setiap doa yang kamu sembunyikan. Allah mendengar setiap tangis yang tidak kamu ceritakan. Dan Allah tidak akan mempermainkan hati yang dijaga dengan niat baik. Sahabat Ashifa, biarkan hatimu tetap lembut, biarkan doamu tetap jujur, biarkan waktumu berjalan dengan sabar. Karena yang datang dari Allah tidak akan membuatmu kehilangan arah, tidak akan membuatmu kehilangan iman, dan tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Jika hingga akhir bagian ini hatimu terasa hangat, terasa lebih ringan, terasa lebih yakin untuk menyerahkan segalanya pada Allah, ketik 77 di kolom komentar. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai syarat, tapi sebagai isyarat kecil dari hatimu, bahwa kamu siap menerima takdir terbaik dari Allah. Apapun bentuknya. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini, sahabat Ashifa. Semoga Allah menuntun setiap hati yang tulus menuju jodoh yang menenangkan, bukan hanya hari ini, tapi sampai akhir hayat.